Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. La siyama wa nahnu, ini udah keluar bulan Rabiul Awal. Terakhir ya. 29. Udah sebulan kita hadir maulid di mana-mana. Alhamdulillah. Dari yang gede-gede sampai yang biasa-biasa semua kita hadirin. Harapannya setiap kita hadir, setiap juga kecintaan kita kepada Nabi terus bertambah. Bawa Nabi Muhammadnya itu bawa pulang ke rumah, ditaruh di dalam hati kita, taruh dalam rumah kita, biar tidak selalu dalam keadaan lalai, lupa, lengah, terus tergoda oleh ajakan-ajakan hawa nafsu. Tapi kalau ada Nabi Muhammad di hati, di rumah kita, banyak sekarang kalau di majelis, di masjid, Nabi Muhammadnya berasa banget, sampai sedih-sedih kita, sampai keluar air mata, selawatnya sampai merem-merem. Ya, begitu di rumah masing-masing udah lupa lagi. Yang suka scrolling medsosnya kelihatan perempuan-perempuan yang gak pakai jilbab masih juga begitu lagi. Habis pulang maulid padahal yang demen ngegosip masih demen ngegosip juga, kagak bisa hilang itu. Ya. Nah, kita pengen ada keinginan untuk mengejar orang-orang saleh yang udah jauh di depan kita, udah terlampau jauh. Ayo kita mulai kejar, lari-lari menuju mereka, biar bisa menjadi kelompok orang-orang saleh itu tadi. Alhamdulillah kita udah hadir di banyak majelis maulid. Ana baru tadi siang nih pulang dari Kalimantan Selatan dan Tengah, nyebrang naik kapal ke satu desa namanya Rangga Ilung. Listrik kita lagi ceramah nyala mati, nggak kuat tuh listrik. Subhanallah. Tapi semuanya beragama Islam. Kita nggak bisa naik mobil ke sono, jadi mobil parkir, habis itu nyebrang naik kapal. Tapi semua Islam 100%. Anda bilang, Masya Allah, ini listrik aja baru masuk setengah-setengah, Islam udah 100% masuk sini. Subhanallah. Listrik baru setengah-setengah. Orang nggak boleh kita lagi semangat-semangatnya mati listriknya. Pasang ini ayo ini kurangin, nyalain. Tapi Islam udah 100% di sana. Kemarin kita datang ke hampir semua acara itu, dari seminggu mungkin hanya 1 hari di kota, sisanya di pedalaman, 3 jam naik mobil, masuk lagi ke dalam lagi. Kita ketemu sama orang-orang yang luar biasa dengan segala keterbatasan yang ada, tapi semangat untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, satu hal yang menyenangkan hati kita semua. Patut kita untuk bersyukur. Dan satu hal yang kita harus banyakin bersyukur sama Allah, setiap kita hadir maulid, setiap itu juga kita pasti banyak-banyak baca sholawat. Minimal dah. Kalau pulang misalnya nggak bawa ma'rifah yang lebih dalam tentang Nabi, nggak bawa cinta yang lebih dalam kepada Nabi, paling nggak dia pasti baca sholawat. Itu pasti. Mau nggak mau, sadar nggak sadar, pasti setiap kali yang munsyid baca Ya Rabbi salli ala Muhammad Ashrafi badrin fil kauni ashrak, semua pasti ikutan tuh. Ya Rabbi salli, dia lagi sadar ataupun nggak sadar. Dan itulah yang tadi seperti Habib Bagir Assegaf bilang, Nabi sangat memikirkan kita. Tapi kita juga harus sadar diri.
Kita diperhatikan oleh Nabi, kita disayang oleh Nabi, kita dicintai oleh Nabi. Tapi sejauh mana kita bisa menjadi orang yang layak dan pantas untuk Nabi cintai? Pantaskan diri kita. Ada sebagian kelompok manusia, seberapapun Nabi minta tolong kepada Allah untuk mendapatkan syafaat, kata Allah nggak bisa. Fama tanfa'uhu syafa'atus syafi'in. Hari itu buat dia syafaat siapapun tidak berguna. Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain, wali-wali, semua syafa'atus syafi'in buat dia, kalau bahasa Kalimantan, kada berguna gitu. Kada berguna. Tidak berguna. Jadi ada kelompok orang-orang, jadi seperti Habib Bagir cerita tadi, bagaimana nanti di hari kiamat Nabi begitu perhatiannya sama kita. Kan diceritakan semua kita datang ke Nabi Adam. Oh enggak, kata Nabi Adam, enggak bisa. Saya tidak bisa bantu kalian. Ulun kada bisa bantu pian, bahasa Banjarnya begitu. Pian urusan pian sendiri, sabarataan semuanya, ulun urusan ulun. Kalian semua urusan kalian masing-masing, saya urusan saya. Nafsi, hari ini Allah marah, luar biasa marahnya Allah. Saya nggak berani. Urus aja urusan kalian, saya juga lagi bingung sama urusan saya sendiri. Nabi Nuh juga sama, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad ketika yang lain mengatakan nafsi, Nabi Muhammad mengatakan analah, saya yang akan tolong kalian. Maka sujudlah baginda. Ya, di sujudnya Nabi cukup lama sampai Allah mengatakan irfa' ra'sak sal tu'ta washfa' tushaffa. Ada riwayat yang mengatakan Nabi itu sujud sampai 3 kali. Yang pertama, waktu Nabi sujud, kata Allah, angkat kepalamu wahai baginda Nabi, mintalah aku akan berikan. Sal tu'ta wa qul yusma' washfa' tushaffa. Katakan aku dengar. Kamu mau apa? Minta aku berikan. Mau syafaat, aku berikan syafaat. Maka katanya waktu itu Nabi berikan syafaat. Kelompok pertama masuk surga tanpa dihisab. Ini Nabi angkat tangan, ada sekelompok nih yang orang-orang soleh, orang-orang yang bersih, mereka masuk surga nggak pakai dihisab. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Yang kedua, Nabi sujud lagi. Rupanya masih belum semuanya dapat bisa masuk surga tanpa dihisab, karena orang yang tidak layak untuk mendapatkan itu masih banyak. Nabi sujud lagi. Ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta wa qul yusma' wa shfa' tushaffa. Tolong ini yang lain juga nih, yang punya dosa juga. Ayo tolong ya Allah, selamatkan mereka. Akhirnya fayughfaru lahum, dosanya diampunin. Yang tadi yang awal itu Masya Allah, para aulia itu, para aulia, para salihin, orang-orang yang sering istighfar sehingga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dosanya masih banyak. Kata Allah, udah ampunin, masukin mereka ke surga. Sampai yang ketiga kali juga begitu. Itu neraka ngomong begini, wahai Rasulullah, engkau kuras semua penduduk neraka, mau dihabisin semua di penduduk neraka oleh wahai Rasulullah. Terus siapa yang mau disisain di sini? Yang ketiga, Nabi doa orang-orang yang dosa-dosanya sebesar gunung diampunin juga sama Allah dan masuk dalam surga. Tapi ada kemudian kelompok orang-orang yang pada akhirnya dia tidak dapat syafaat. Memang dia tidak layak dapat syafaat, karena syafaat itu ada minimal 2 hal utama yang harus kita jalani untuk mendapat syafaat tadi. Yang pertama, ini adalah dalam rangka upaya kita semakin besar kemungkinan mendapat syafaat.
Ini semakin banyak kita lakukan, semakin besar upaya kita, kesempatan kita, yaitu baca sholawat. Bisa dibayangkan nanti berapa manusia tuh kumpul di sekitaran Nabi. Oh, kita di mana posisi kita hari itu? Makanya banyak sholawat. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah. Yang paling dekat sama saya nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak sholawatnya. Nah, yang kedua ini yang lebih penting. Yang kedua ini yang lebih penting dan bahkan dia adalah poin utamanya, yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Makanya orang-orang di sorga tuh dalam surat Al-Muddathir ayat 42, penduduk sorga nanya sama penduduk neraka, kenapa kalian masuk neraka? Ma salakakum fi saqar, kenapa kalian bisa menjadi penghuni neraka? Kenapa? Jawabannya apa? Jawabannya adalah qalu lam naku minal musallin. Tahu kenapa? Karena kita meninggalkan salat. Makanya Nabi bilang orang yang menjalankan salat 5 waktu itu seperti orang yang mandi sehari 5 kali. Sudah nggak ada lagi kotoran lagi, udah bersih. Jadi setiap dia mandi dibersihin, tiap dia mandi bersih, tiap dia sholat juga sama bersih. Makanya di Al-Quran itu tadi, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin, kita tidak termasuk orang yang mendirikan sholat atau mendirikan sholatnya bolong-bolong. Ini nggak bisa. Terakhir, fama tanfa'uhu syafa'atu syafi'in. Yang modelan begitu kagak manfaat syafaat. Biar kata Nabi Muhammad syafaatin gak manfaat. Makanya Nabi udah ingetin dari jauh-jauh hari, syafaat saya mencakup semua kecuali orang yang meninggalkan sholat. Nggak dapat syafaat saya orang yang ninggalin sholat. Saya dosa ini ya Rasulullah, syafaat dapat, tenang aja. Kalau saya bikin dosa ini jangan khawatir, saya ini nggak apa-apa, tunggu aja, ntar dapat. Kamu apa? Saya ninggalin sholat. Udah, ma'assalamah, bye-bye, deh, dadah. Nggak ada kesempatan lagi. Saya mau ngomong apa lagi kata Nabi? Berkali-kali saya mau meninggal aja saya ngomong as-shalah, as-shalah, sholat. Jangan lepas itu sholat. Makanya Imam Haddad terang-terangan dalam kitab Nasaih Diniyahnya di bab sholat tentang tarkus sholat. Imam Haddad bilang, kalau ada penduduk di rumahmu, yang tinggal di rumahmu, biar kata anakmu meninggalkan sholat, usir dari rumah. Usir dari rumah. Beradaan dia itu bawa bala dari Allah. Dia nggak mau dibilangin, udah dikasih tahu masih nggak bisa, usir aja. Jangan biarin ada di rumah orang yang model begitu. Segitu pentingnya. Karena salat ini adalah ibadah yang kalau fa'in kubilat kubila masiwaha, kalau diterima maka seluruh amal ibadah yang lain diterima. Wa'in ruddat rudda masiwaha, kalau ditolak ditolak juga yang lainnya. Bisa dibayangkan ini ibadah yang segitu seriusnya. Kita kalau lagi umroh, tawaf, sa'i, sambil baca qasidahan bisa tuh. Labbaik Allahumma, ayo bapak ibu semuanya baca labbaik la syarika laka labbaik, bisa tuh. Baca salawat badar, baca bisa. Sambil zakat mau sambil nyanyi juga bisa. Puasa sambil nyanyi juga bisa, tapi sholat nggak bisa. Allahu Akbar, bergadang jangan nggak bisa tuh, batal sholatnya. Atau sholawatan, sholatullah salamullah, nggak bisa. Dia ibadah yang tertinggi. Dia punya tata cara khusus. Sebelum sholat harus wudu. Artinya apa? Kamu harus bersih. Orang kalau bercanda sama kita, mukul tangan kita, mukul pinggul kita, tapi kalau dimukul pala kita, ini tempat yang terhormat, kita bisa marah.
Tapi kata Allah, taruh sejajar sama kakimu. Dalam sholat itu yang kamu anggap terhormat, taruh sejajar sama kakimu. Penghambaan tertinggi nih. Nggak boleh orang meninggalkan sholat. Nggak ada alasan. Punya anak, terus jangan bangunin deh tuh, ya Allah lagi pules-pulesnya, kesian. Ayo akhirnya cuma di ini doang ayo yang cuma malah dinina boboin lagi biar tambah nyenyak. Jangan. Kesian lagi tidur capek. Kesian. Caranya harus dibangunin. Harus dikawal. Karena banyak cerita katanya kalau udah dibangunin akhirnya kamar mandi basahin pala, tidur lagi dia. Ada yang model begitu. Farhan mungkin dulu gitu juga kali ya. Ada yang modelan begitu. Ntar kalau setengah jam orang tuanya masuk lagi, udah basah tuh nggak lihat apa. Waduh, bisa aja diakalin. Harusnya dikawal. Ayo wudu, pintar. Tangannya sampai sini. Masya Allah, aduh pinter nih anak abah nih. Iya. Nah kakinya tuh semuanya kena tuh. Jangan ini doang, dikawal. Habis itu ajak sholat berjamaah. Begitu caranya. Jangan berikan kesempatan untuk meninggalkan sholat. Nggak boleh. Kewajiban kita dari dia umur 7 tahun kita udah diwajibkan untuk menyuruh, minimal menyuruh. Artinya ketika kita tidak menyuruh berarti kita dosa. Muru auladakum, perintahkan anak-anak kalian. Nabi Muhammad suruh kita, mewajibkan kepada kita untuk memerintahkan anak-anak kita sholat di umur 7 tahun. Kalau di umur 10 boleh dipukul, cuman bukan pukul yang sampai memar ya. Gak boleh itu. Pukul yang kira-kira dia gitu aja. Gak boleh sampai luka, gak boleh sampai memar. Nah maka dari itu kunci mendapatkan keselamatan dan syafaat Nabi itu sholat. Gak dapat syafaat saya orang yang ninggalin sholat, kata Nabi. Kok saya gak dapat, Nabi Muhammad tuh yang lain dapat. Ya kenapa kamu meninggalkan sholat? Coba dulu kamu tidak meninggalkan sholat. Terus sekarang gimana kalau kita tobatan nasuha? Saya kadang-kadang kayak ada di Kalimantan kemarin, di Kalimantan Selatan, mereka hanya sholat sehari dia bisa milih di antara subuh, zuhur, asar, maghrib, isya hanya 3 aja. Ya udah deh hari ini ada zuhur, maghrib, sama isya. Nah, mereka bilang itu boleh katanya. Hari ini ada zuhur, asar, maghrib. Yang paling jarang dipilih subuh. Nggak ada yang pilih. Zuhur, asar, maghrib, isya. Zuhur, maghrib, isya, begitu. Subuh nggak ada yang pilih. Jadi pada tepar semuanya. Itu mereka begitu. Ini kan musibah, kesesatan yang udah sangat nyata, udah sangat jelas. Berarti sekali lagi kita ulangin bahwa syarat utama mendapatkan syafaat itu sholat. Nah untuk lebih besar kansnya lagi, lebih cepat dapatnya, itu banyakin sholawat. Karena semakin kita banyak sholawat, kata Nabi, semakin berhak orang itu untuk saya tolong. Gitu. Bisa dibayangkan kalau satu batu aja di Mekah itu pernah salam sama Nabi, Nabi ingat itu batu. Jadi ada satu batu di Mekah. Padahal Mekah ini kan batu semuanya. Karena waktu haji itu kita nginep di Muzdalifah. Ngapain nginep di Muzdalifah? Sekalian ngumpulin batu. Untuk besoknya kita pakai jumrah di Mina. Ula, Wusta, Aqobah. Itu batu, jutaan manusia ngumpulin batu semuanya. Bisa dibayangkan. Tapi gak habis-habis tuh batu. Berarti jumlah batu kan banyak banget ya.
Ya, suatu orang banyak batunya, bukan artinya dihitung aja tuh, dikali yang haji 3 juta, 4 juta, bisa dibayangin tuh berapa banyak batunya. Nabi bilang pernah ada satu batu di Mekah sebelum saya diutus jadi nabi, artinya sebelum Nabi umur 40, itu batu pernah ngucapin salam sama saya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tahu bahwa ini Rasulullah, walaupun Nabi belum diresmikan saat itu, tapi semua makhluk udah tahu. Nah, kata Nabi, setelah Nabi udah diutus, tinggal di Mekah 13 tahun, hijrah ke Madinah, artinya prosesnya udah sangat lama nih. Sangat lama. Minimal belasan tahun, boleh jadi 20 bahkan 30, karena qabla an ub'ats, sebelum saya diutus, itu kita nggak tahu apa Nabi masih berumur 20, 15, 30, 35, nggak tahu. Jadi bisa jadi cerita ini Nabi sampaikan kisahnya itu udah 20-30 tahun yang lalu. Pernah ada satu batu salam sama saya. Wa inni la a'rifuhul an. Dan sungguh demi Allah aku masih tahu dan masih ingat kepada batu itu. Di mana letaknya, seperti apa bentuknya, dari sekian batu yang ada di Mekah, saya tahu, saya kenal sama itu batu. Itu baru batu, apalagi kalau umatnya yang kirim salam, umatnya yang selalu dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falidzalik, udah banyakin aja salawat dan salam biar kita dikenal. Awlan nasu bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Yang paling layak mendapatkan syafaat adalah yang paling banyak salawatnya. Sedikit kita baca tentang at-tarafu' 'anid dunya. Ini satu hal yang perlu kita perhatikan. Di antara adab-adab orang yang berilmu, di antara adabnya ulama adalah dia harus punya syarifun nafs, harus punya sifat diri yang mulia. Dia harus tahu bagaimana memposisikan dia. Jangan merendahkan di hadapan orang-orang ahli dunia. Jadi orang yang disebutkan sebagai ulama nggak boleh ketika ketemu orang kaya, ketika ketemu pejabat, ketika ini terus menghormati dengan berlebihan. Kalau menghormati, setiap orang harus dihormati. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau warga biasa, wajib kita hormatin. Siapapun itu. Tapi Nabi udah ingetin, man ihtarama ghaniyan li ghinah dhahaba thulutsa dini. Siapa yang memuliakan orang kaya karena kekayaannya, bukan karena dia saudara kita seagama, tapi karena kekayaannya dan kita berharap dapat nanti. Wah, dia sih kaya tuh. Udah ngomong apa kita iyain aja dah. Iyain aja. Kaya. Nah, 2/3 agamanya hilang. Kemarin ada lewat rumah di Kalimantan, orang-orang kaya menuju ke kampung-kampung tuh, ada rumah haji-haji batu bara tuh, yang rumahnya sekian hektar, yang ada helikopternya. Waduh, ini rumah. Ada satu yang kira-kira sebulan lalu baru ngadain kawinan anaknya. Pesta 14 hari. Malam pertama undang Iwan Fals. Malam kedua undang, pokoknya urutannya nggak tahu dah, undang Slank. Ngundang lagi Dewi Persik. Tiap malam tuh artisnya aja udah berapa ratus juta tuh. Belum lagi dia nyawer tuh. Nyawernya dolar Singapura. Bukan rupiah nyawernya, dolar Singapura. Disawer begitu. Besok pesta lagi, keluarin duit lagi sekian ratus juta. Total sekian miliar. Udah rapi semuanya, udah nyanyi, udah joget, udah ini, terakhir bikin maulid tadi ya. Biar penghapusan dosa. Bikin maulid terakhir, malam terakhir tuh malam 14. Udah pakai koko semuanya. Pakai udah, artis pulang, Dewa Persik pulang. Semua pulang semua. Bikin maulid. Udah maulid, dia berangkatin
400 orang umroh. Ya, macam-macam nih orang kaya ini kerjaannya macam-macam. Ada yang kerjaannya judi di Amerika. Kalau udah selesai judi di Amerika, sebelum balik ke Indonesia, ke Mekah dulu, umroh dulu. Jadi ini dianggap la'ibun walahu, hidup ini kayak permainan aja gitu. Ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Ya, paling tidak ada usaha untuk berbuat baik, tapi tentu harapan kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Kita doakan begitu. Nah, ada ulama-ulama yang kalau ngeliat orang kayak begitu, waduh, dia merendahkan dirinya, menjatuhkan harga dirinya di depan si ulama. Yang halal, ini boleh nggak? Ini sebenarnya nggak. Yang haram misalnya, ini boleh nggak? Wah, ini haram. Oh gitu. Ini kebetulan ada hadiah nih buat antum. Ada sih pendapat yang lain mengatakan boleh. Pendapat yang lain mengatakan boleh. Jadi boleh antum pakai pendapat itu hanya karena fulus, hadiah. La ilaha illallah. Dia bikin main nih agama, hukum-hukum Allah dia permainkan. Falidzalik Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau seandainya orang-orang yang berilmu itu sanul ilma, menjaga ilmunya, wa wada'uhu 'inda ahlih, lalu kemudian ilmu itu diletakkan pada orang-orang yang tepat, sadu bihi ahla zamanih, maka mereka lah yang akan jadi pemimpin-pemimpin di zaman mereka. Ketika ilmu itu dijaga dan diletakkan di orang-orang yang tepat, maka ilmu akan berkuasa di zaman itu. Ilmu akan menjadi pengatur kehidupan masyarakat. Ulamanya, ilmunya. Kalau fasadatil alim, fasadatil ra'iyya wal umara. Kalau alimnya udah fasid, maka umara dan rakyatnya juga fasid. Lakin badzaluhu li ahli dunia. Banyak sekarang orang yang mau kejar dunia, dia melalui ilmu. Dia lewat ilmu, lewat satu hal yang sifatnya akhirat, tapi tujuannya mengejar dunia. Ini ada bait syair dari Al-Jurjani yang artinya kurang lebih sebenarnya orang yang menuntut ilmu sekarang itu bukan untuk melayani orang lain, tapi justru dia minta untuk dilayani. Ini salah besar. Di mana-mana orang yang berilmu melayani. Sayyidul qaum khadimuhum, melayani, mengajarkan. Nih katanya kalau ada yang nanya itu jangan marah. Justru harus sabar dan penuh kecintaan menjelaskan kepada orang tersebut. Kalau seandainya orang yang menuntut ilmu untuk supaya dia dimuliakan, dihormatin, kata Imam Al-Faqih Al-Jurjani bilang, idzan fattiba'ul jahli qad kana ajzama. Mendingan dia bodoh aja. Lebih baik dia tetap bodoh daripada dia belajar lalu mengejar dunia. Walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum. Kalau penuntut ilmu itu menjaga kemuliaan ilmu, maka ilmu akan menjaga mereka. Walau azzamuhu fi suduri la'uzzima. Kalau mengagungkan ilmu, maka ilmu akan agung dalam hati kita. Walakin ahanuhu fahanu wa dannasu. Aduh, tetapi mereka telah menghinakan ilmu. Kalau kamu belajar ilmu, kamu juga harus fattakhid hirfatan. Maka ambillah satu pekerjaan, kerajinan tangan, kerjaan yang halal. Saya ngajarin ilmu kerjaannya. Kata Imam Ali Habsyi, kamu juga harus punya kerajinan tangan. Maksudnya punya sebab untuk mengais rezeki. Begitu. Wala tashinhu antara sa'ilan fasya'nu ahli ilmi an yus'alu. Harus sabar. Karena dengan kamu punya hirfatan, punya kerajinan tangan,
tasunu ma'al wajh, kamu sedang menjaga kehormatanmu. Wahai orang yang berilmu, kamu harus punya penghasilan ya, katanya, supaya kamu menjaga kehormatanmu. Sayyidina Umar tanya ke Abdullah bin Salam, siapa orang-orang yang memiliki ilmu? Siapa orang-orang yang dikatakan inilah orang-orang yang disebut ulama? Siapa itu yang disebut ulama? Alladzina ya'malun, yang mana mereka menjalankan, mengamalkan ilmunya. Itu ulama. Ya, itu ulama. Qala famayun fil ilma min suduril ulama. Tanya lagi kepada Abdullah bin Salam, apa yang menyebabkan ilmu itu hilang dari hati ulama? Apa? Ada nggak hal yang bisa menyebabkan ilmu itu kemudian hilang dari hati ulama? Ada. Apa itu? At-tama. At-tama, mengharap dunia wa dunia. Padahal habis gitu dia tinggalin tuh semuanya. Tiap hari mikir bagaimana caranya ini rekening kudu bertambah terus. Lupa mikirin pahala juga harus bertambah. Dia lupa mikirin bahwa takwa juga harus ditambah kualitasnya. Dia lupa mikirin dosanya banyak harus dikurangin. Dia mikirin rekeningnya kapan ini, waduh belum nambah lagi nih, harusnya kemarin ini ada dapat ini harus kita ini yuk bikin lagi yuk kerjaan ini. Tiap hari 24 jam mikir itu terus. Tamak itu menjadikan ilmu hilang. Wa qala al-Hasan, bukan berarti nggak boleh kerja. Tadi Imam Ali Habsyi bilang kerja, tapi tetap menjadikan akhirat adalah tujuan utama. Kerja itu adalah sebagai bentuk ikhtiar, sebab untuk kita mengais rezeki dari Allah. Kalau enggak justru nggak boleh, haram ketika seorang kepala keluarga nggak kerja. Jadi Doni jangan keluar dari Jasindo, tetap di Jasindo Doni ya. Tahu kerja di Sirajin nih, rumah di Bogor, kerja di Jakarta, taklim di mana aja hadir, masya Allah. Doni ahlul khair. Uqubatul ulama, akibat penyakit untuk ulama adalah mautul qulub, hati yang mati. Dan kenapa hati bisa mati? Talabud dunya bi'amalil akhirah, mengharap dunia tapi dengan pekerjaan akhirat. Dakwah itu pekerjaan dunia apa akhirat? Akhirat. Tapi dia mengerjakan itu yang harusnya itu pekerjaan akhirat untuk mengejar dunianya. Ya, sedekah. Sedekah itu urusan akhirat. Nah, jangan kita bersedekah hanya untuk urusan dunia. Apa namanya? Politik nih, pemilu. Jangan sedekah hanya untuk pemilu aja. Sedekahlah untuk akhiratmu. Masa udah keluarin duit cuma buat urusan politik aja? Keluar duit buat urusan akhirat, biar akhiratmu nanti selamat. Abdullah bin Barak bilang, siapa yang membawa Al-Quran, maksudnya kemana-mana dia menyampaikan Al-Quran, berdakwah tentang ayat-ayat Al-Quran, tapi hatinya condong pada dunia, maka sungguh dia telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan saja, sebagai barang candaan doang. Ibnu Abbas pernah berkata, jika orang-orang yang telah mempelajari ilmu Al-Quran itu betul-betul memberikan haknya Al-Quran, maka la ahabbahumullah, maka Allah akan cinta kepada mereka. Bagaimana nggak cinta? Ada orang belajar Al-Quran terus dia menyebarkan Al-Quran ini, pelajarannya. Allah sayang banget, karena ini ilmu yang sangat berharga ini diperhatikan. Walakin, akan tetapi kalau seandainya mereka melakukan itu untuk mengejar dunia, fa'abghadahumullah wa hanu ala, maka Allah akan benci kepada mereka dan mereka akan terhina di hadapan umat manusia. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa orang yang berilmu tapi dia hanya mengejar dunia itu lebih hina dan lebih pedih azabnya daripada orang bodoh.
orang yang berilmu itu sebenarnya dia bisa mendapatkan banyak sekali kebaikan. Kita mendengar misalnya ada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki udah meninggal, tapi muridnya di Indonesia siapa? Muridnya di Indonesia Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas, Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar. Ya, siapa lagi muridnya? Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Ini masing-masing punya murid ribuan, puluhan ribuan, ratusan ribu mungkin. Dan beliau-beliau yang tadi beberapa orang yang saya sebut tentu bukan hanya itu, ratusan muridnya Abu Al-Maliki, mungkin ribuan di Indonesia. Ini tiga aja nih yang tadi saya sebut, muridnya sangat banyak. Bisa dibayangkan setiap ilmu yang Abu Al-Maliki ajarkan kepada mereka, lalu mereka ajarkan kepada santri-santrinya, tidakkah Abu Al-Maliki mendapatkan pahala yang begitu hebat? Itu jadi amal jariah yang luar biasa. Makanya coba orang yang berilmu itu jaga ilmu itu, dijaga kesuciannya, kemuliaannya, keagungannya. Jaga betul-betul dalam hati kita. Jangan kita kotori dengan urusan dunia. Maka itu akan jadi rekening ente bakal nambah terus, rekening pahala. Jadi kita selain ngurusin rekening ATM kita nih, rekening apa? Bank kita nih, kita kudu juga ngurus rekening akhirat kita. Gimana cara nambah tuh duitnya, nambah pahalanya begitu. Jadi sangat besar kans orang yang berilmu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Tapi kalau dia gunakan untuk urusan dunia, maka itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.